Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam. pelaku bisnis, kembali lagi bersama saya di channel YouTube info31.id dalam acara Mata Bisnis. Mata Bisnis merupakan dialog ringan seputar ekonomi bisnis yang akan mengupas isu-isu aktual, perspektif dari para pelaku bisnis dari berbagai sektor usaha di tanah air. Baik, sahabat bisnis, kali ini kita kehadiran tamu dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, yaitu Ketua Umumnya Bapak Junaidi Abdillah. Selamat siang Pak Junaidi, apa kabar? Siang, baik Mas. Ini masih jaga jarak di jauh di sana nih Pak ya, tidak di Jakarta ya Pak. Betul-betul jaga jarak nih ke Pontianak nih. Iya, ke Pontianak, betul. Nah, mudah-mudahan ini merupakan upaya juga nih Pak supaya wabah ini bisa segera kita atasi ya Pak ya, sehingga Ya. perjalanan bisnis kita gitu bisa kembali normal seperti sebelumnya. Ya. Baik sahabat bisnis yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas isu yang paling viral pada saat ini, yaitu tentang new normal. Seperti apa pandangan pelaku bisnis tentang hal tersebut? Kita langsung saja akan tanyakan kepada Pak Junaidi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Pak Junaidi, sebelumnya silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak ini siapa? Sekarang lebih fokus ke organisasi atau bisnisnya apa saja. Silakan Pak Junaidi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan. Kali ini memang pas kalau untuk bicara new normal. Nah, APERSI sendiri itu terdiri dari 3.000 pengembang di seluruh Indonesia yang fokus kepada rumah menengah ke bawah. Tentunya dari mulai harga 300 sampai dengan rumah subsidi. Nah, dari sini produksi APERSI sangat tinggi ketika belum masuki masa COVID. Ya kan? Nah, setelah masuki masa COVID ini kita tentunya sangat mengalami penurunan sangat drastis karena memang seluruh industri terpengaruh dan terdampak. Tapi menurut saya industri properti itu masih bisa karena memang industri properti ini sebenarnya orang belum new normal di industri properti itu kan juga udah new normal selama ini walaupun belum COVID karena jarang bertatap muka langsung itu sesering mungkin dengan para pihak, ya kan? Baik. Artinya, baik. Pak Junaidi, yang dipahami oleh Bapak terkait dengan new normal ini seperti apa sih Pak? Atau yang dipahami oleh pelaku properti atau developer yang khususnya adalah menengah ke bawah termasuk subsidi Pak? Ya sebenarnya new normal ini harus sebenarnya dari udah lama harus sudah jalankan karena memang kondisi yang terpuruk akibat COVID itu industri tidak harus berhenti, ya kan? Karena kalau memang terkait roda perekonomian, industri properti menengah ke bawah ini sementara memang terdampak tapi masih bisa jalan, ya kan? Nah, ini kalau sudah masih bisa jalan itu harus dipertahankan, ya kan? Bagaimanapun industri properti ini kan kalau tetap dipertahankan dan tetap jalan, tentunya berdampak pada industri lainnya, ya kan? Industri ikutannya. Gitu. Nah, permasalahannya industri properti ini kan banyak melibatkan para pihak, ya, terutama dari sisi konsumen, dari sisi pengembang, dari sisi perbankan, pembiayaan, dari sisi pertanahan, perpajakan, dan dinas terkait. Nah, makanya saya katakan industri ini bisa bertahan jika kalau
institusi yang terkait ini juga bisa mengikuti kondisi new normal saat ini. Ya kan? Baik. Jangan sampai kondisi new normal ini hambatan mitra kita para pengembang itu tidak efektif, ya kan? Ya kita contohkan saja, walaupun di normal banyak instansi yang juga masih pelayanannya tidak full, ya kan? Nah ini kan harapannya kan bisa pertumbuhan properti bisa naik kan juga tergantung institusi lainnya, ya kan? Pihak yang pendukung, ya kan? Tadi yang saya sebutkan tadi. Baik. Nah kalau kita rinci Pak Junaidi, dampak yang sangat terasa oleh developer di segmen menengah ke bawah ini seperti apa sih Pak dampak dari COVID-19 dan kemudian sekarang kita sudah mulai memasuki eranya new normal itu seperti apa ya Pak? Yang paling dampak terbesar adalah banyaknya masyarakat pekerja itu yang dirumahkan, ya kan? Dirumahkan atau di PHK ya. Tapi saat ini kan lebih banyak dirumahkan. Nah, kondisi saat ini kalau dirumahkan terlalu banyak, industri dari tempat bekerja teman-teman calon pembeli rumah, itu kan juga menjadi hambatan penilaian buat perbankan. Ya kan? Karena di sini perbankan akan timbul keraguan-keraguan. Keraguan-keraguannya akibat karena bukan masalah trust, tapi masalahnya adalah risiko, ya kan? Risk, gitu kan? Nah, tapi kita juga coba berbicara sama perbankan, termasuk yang saat ini rumah menengah ke bawah itu lebih fokus Bank BTN, lebih banyak. Nah, itu sudah kita sampaikan. Nah, untuk masyarakat seperti ini kan masih bisa terbagi dalam kategori industrinya, pekerjaannya. Ada industri yang memang kondisi saat ini seperti pariwisata, perhotelan, dan sebagainya, itu betul-betul risknya tinggi. Tapi masih ada industri yang menengah ke bawah, ya kan? Yang masih bisa jalan, artinya risknya itu masih menengah dan rendah. Itu masih ada. Ya, termasuk teman-teman ASN, TNI Polri, terus industri yang masih saat ini masih berjalan kan masih juga ada ya. Nah ini kan juga perlu dipertimbangkan. Selama ini ada perbankan yang betul-betul memutus rantai itu, tidak boleh bertransaksi dalam alasan apapun di kondisi saat ini. Nah ini justru memperburuk keadaan, ya kan? Nah kalau ini bisa dipilah antara industri risknya menengah dan industri risknya rendah, ini kan juga harus bisa berjalan, ya kan? Nah, kalau memang penilaiannya itu secara sistem itu menurun oleh perbankan, tentunya bisa dibicarakan dengan mitra pengembang. Kira-kira apa solusi yang diambil? Ini supaya apa? Jangan memperburuk keadaan, ya kan? Sudah ekonomi seperti ini, ya kan? Kita paham perbankan juga bicara risiko, kita paham, tapi tolong tidak harus dihantam rata. Artinya apa? Kalau dihantam rata berarti tertutuplah ini pertumbuhan properti. Ya kan? Kalau hanya berharap kepada ASN, TNI, Polri. Sementara ASN, TNI, Polri ini kan juga jumlahnya tidak sebesar yang harapan kita, kan terbatas. Dan juga teman-teman ASN, TNI, Polri ini kan rata-rata juga memiliki rumah. Nah, memang pangsanya adalah pangsa pekerja. Nah, pekerja inilah yang harus digolongkan di antara risk tersebut, risiko-risiko tersebut. Baik, Pak Junaidi, sejauh ini memang dukungan perbankan masih tetap kuat nih Pak terhadap pembiayaan rumah segmen menengah ke bawah nih Pak. Ini yang saya kecewakan, ya kan? Hampir semua perbankan itu menutup untuk situasi saat ini, ya kan? Apalagi untuk menengah ke bawah, untuk para pekerja. Hanya Bank BTN yang masih bisa menerima. Tapi itu pun Bank BTN masih penilaiannya lebih selektif gitu. Tapi ya masih bisa berjalan. Nah kita mohon kepada Bank BTN sebaiknya tadi yang saya sampaikan risk ini tolong hingga sampai level menengah, ya kan? Jangan hanya level rendah saja yang diberikan KPR-nya. Level menengah ini kan bisa juga dibicarakan oleh bank dengan para pengembang,
Bagaimana ini solusinya kalau yang kondisi seperti ini? Nah ini kan harus dibicarakan, juga harus menutup, ya kan? Nah kondisi saat ini kan semuanya, walaupun nanti ASN TNI Polri, kalau itu memang kondisi kita terlalu berlebihan terhadap COVID ini, tentunya nanti juga TNI Polri juga berhambat juga, kan berdampak juga lebih signifikan kalau keuangan negara memang semakin tergerus, ya kan, karena kondisi saat ini. Nah, tapi melihat new normal ini kita harus optimis, ya kan? Ya, harus optimis itu penting. Kondisi optimis ini perlu didukung oleh para pihak. Ya, ya terima kasih untuk Bank BTN masih bisa menjalankan itu. Yang kita ya perlu evaluasi pemerintah juga dengan perbankan-perbankan yang diberi wewenang untuk bank pelaksana yang menjalankan perumahan subsidi. Nah ini perlu dievaluasi. Kalau sekarang menutup ya, kenapa harus diteruskan? Lebih baik dievaluasi mana yang perbankan yang masih mau peduli di kondisi saat ini, ya kan? Nah itu. Baik, kalau kita hitung nih Pak, tadi kan ada segmennya menengah dan segmen yang rumah subsidi atau Yeah. yang rendah ya Pak. Yang sampai saat ini masih punya peluang besar dan itu masih ditopang oleh perbankan. Salah satunya adalah BTN. Berapa sih Pak porsinya Pak? Artinya porsi antara yang menengah begitu dengan yang subsidi atau yang ke bawah begitu Pak. Ya. Yang pasti lebih banyak subsidi, ya kan? Secara persentase subsidi kurang lebih 70%, menengah kurang lebih 30%. Nah, sekarang kan juga sudah pemerintah kan sudah banyak memberikan stimulus ya terkait subsidi untuk rumah selisih bunga SSB, ya kan? Nah ini udah diberikan stimulus, nah harusnya stimulus ini tangkap dong, ya kan, oleh para Ya, perbankan, betul, jangan dipersulit. Artinya pemerintah, yuk kita bersama-sama, pemerintah sudah mengeluarkan ini, ya harus disambut dengan baik. Dari suplai, dari demand, dari sisi pembiayaan itu harus sinergi. Nah, belakangan ini kan kemarin juga seminggu yang lalu ditandatangani PP 25 ya, tentang tapera. Nah, itu sangat bagus juga untuk masa depan perumahan dalam rangka penyediaan pembiayaan. Selama ini rumah subsidi ini kan lebih banyak tergantung kepada APBN. Kondisi APBN sekarang ini kan ya 5 tahun yang ini kan perumahan ini kan dianggapnya dinomorduakan dari sisi kebutuhan masyarakat. Padahal itu kan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia, ya kan? Ya artinya sandang, pangan, pangan, sandang, papan. Ini kan juga utama buat manusia. Nah, untuk subsidi perumahan itu kan memang belakangan 5 tahun ini kan kurang begitu disupport, walaupun memang ada, tapi kadang-kadang untuk ya saya pikir untuk dianggarkan ke APBN ini ada yang hal terakhir lah. Bukan lagi nomor 2 kan, yang hal terakhir. Sepertinya nggak penting gitu ya. Padahal untuk perumahan ini menurut saya inilah mencetak bangsa kita. Ya kan? Mencetak manusia lebih baik itu diawali dari rumah. Ya. Kita ingat dulu banyak anak-anak di bawah kolong dan lain sebagainya. Setelah program-program yang diluncurkan pemerintah kan sudah banyak mengurangi orang-orang yang terlantar. Nah ini kan mencetak manusia Indonesia. Nah kalau ini apa namanya kurang dijadikan perhatian, ya jangan dinomor sekiankan deh perumahan itu. Nah tapi sudah bagus pemerintah sudah menandatangani untuk tapera ya. Nah, tapera ini masa depan juga buat kita semua untuk masyarakat menengah bawah. Dengan adanya tapera ini kan nanti pembiayaan juga tidak nilai rumah subsidi saja, nilai yang di atas dan harga maksimum 300 juga diberikan peluang untuk mendapatkan rumah melalui program tapera. Nah, baik Pak Junaidi, selama ini berapa sih sebenarnya kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan rumah subsidi ya yang dilakukan oleh APRC gitu. Terus dari jumlah kebutuhan itu berapa yang mampu disuplai oleh pemerintah juga perbankan, Pak? Jadi kalau
Apersi sendiri itu nggak bisa menilai berapa kebutuhan masyarakatnya, karena memang pemerintah sendiri belum punya data real untuk masyarakat yang membutuhkan rumah. Karena Baik, memang di Indonesia ini memang kelemahannya kan seperti itu. Ya kan, baik. ada dinas terkait itu memberikan data yang berbeda, ya kan, dari dinas perumahan, dari dinas apa namanya statistik, ya kan, terus dari instansi lainnya itu memberikan data yang berbeda. Ya, tapi Hmm, setiap apersi berproduksi itu setiap tahun itu minimal 100.000 unit minimal. Ya, 100.000 unit artinya kalau bersama teman-teman ya bisa jadi kurang lebih 200.000 unit. Ada asosiasi lainnya. Nah, karena memang segmen kita adalah menengah ke bawah dan fokus pada rumah subsidi, tentunya kita fokusnya di situ. Makanya kita lebih banyak menyumbangkan terhadap program ini gitu. Nah, hmm, yang kita khawatirkan kalau perhatiannya berkurang, tentunya ini kan tergantung supply demand dan pembiayaan. Ya, baik. pembiayaan ini juga dari perbankan dan juga dari pemerintah dalam arti subsidinya. Nah, itu tadi setiap subsidi pelaksanaan subsidi perumahan selalu terpinggirkan. Ya, Hmm, akhirnya banyak yang ya kita nggak ngerti bagaimana perumahan itu jarang yang memperjuangkan. baik. Alasan alasan pemerintah alasan pemerintah atau pemangku kebijakan eh, yang terkesan menomorduakan rumah subsidi ini atau pembiayaan atau pengembangan rumah subsidi ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, kita nggak ngerti karena memang rumah subsidi ini kan tidak ada kaitan dengan proyek ya, betul-betul nyampe ke masyarakat ya. Ya, Baik, mungkin kita nggak ngerti kepentingannya apa karena tidak terkait dengan proyek sehingga kurang terjamah oleh teman-teman di DPR dan apa dan lainnya perjuangannya itu. Tapi saya lihat ini sudah dari tahun 2019 itu sudah mulai perhatiannya bertambah ketika kita sudah ada pertemuan dengan Presiden, dengan Menteri Keuangan, memang ini perlu penjelasan, ya kan? hmm, Karena ini kan terkait ya Menteri terkait PUPR apakah mengkampanyekan perumahan ini betul-betul menjadi kebutuhan dasar, ya kan? Nah kalau kalau yang dibicarakan mungkin terlalu banyak tentang infrastruktur dan lain sebagainya, ya pasti apa namanya perumahan akan tertinggal. Nah inilah bedanya ketika zaman dahulu dengan sekarang. Kalau dulu itu kan kementeriannya perumahan berdiri sendiri. Dengan ya, kementerian sekarang ini kan tergabung dengan Kementerian PUPR. Ya kita tidak menafikan itu mungkin fokusnya berbeda, ya kan? jadi terpecah Pak fokusnya berarti ya Ya Pak mungkin lebih banyak Kementerian PU adalah fokus kepada uh, infrastruktur. infrastruktur. Tapi Hmm, 2019 ini uh, komitmen pemerintah bertambah banyak untuk memberikan kuota di tahun 2019 ini ya. Nah, baik. dengan ya kurang lebih 200.000 unit sekian totalnya itu untuk perumahan subsidi. Ya alhamdulillah, tapi permasalahannya ketika pemerintah mengeluarkan subsidi, kondisi masuk pandemi corona. Jadi Hmm, artinya ya tinggal subsidi yang ada ini, kuota yang ada ini tinggal perbankan aja menyambut. Ya. Memang secara serapan permintaan akan berkurang karena apa? Kondisi hmm, teman-teman yang harus harus ya kondisi akan berkurang saat ini karena memang ada industri-industri yang memang belum bisa mengambil perumahan karena tadi hmm, tergolong risiko tinggi. harusnya memang perbankan yang membackup pemerintah nih Pak ya harusnya ya Pak. Harus, iya. Hmm, Ya artinya ya harus seiring lah pemerintah memberikan kuota subsidi harusnya seiring dengan perbankan yang melakukan pembiayaan. Oh jelas kalau di situ niat pemerintah sudah menambah banyak itu kan inginnya pertumbuhan properti di level subsidi ini kan harus tinggi karena memang pengalaman tahun-tahun yang lalu itu serapannya memang tinggi. Ya, baik. kalau memang waktu itu subsidinya lebih lancar lagi, saya pikir
lebih naik lagi dari kondisi yang lalu. Baik, baik. Pak, kalau dari sisi marketing sendiri, ini kan sekarang new normal nih Pak, semuanya serba dilakukan hal-hal baru ya, yang tadinya penjualan dilakukan tatap muka, terus sekarang sulit karena ada kondisi kayak begini gitu Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh developer di segmen menengah ke bawah ini terkait dengan kondisi yang seperti itu? Apakah meningkatkan misalnya sistem penjualan online atau misalnya menyiapkan tools marketing yang juga digitalized gitu, atau bagaimana Pak? Sebenarnya teman-teman pengembang belum masa COVID juga sudah menggunakan teknologi untuk penjualan. Ya, nah, tadi sebenarnya untuk dampak tatap muka kerumunan orang itu properti tidak juga sering melakukan itu, kecuali pameran. Ya kan? Artinya kalau hanya tatap muka 1 orang, 2 orang itu kan juga bisa diantisipasi dengan new normal sekarang ini. Ya. Artinya sebelum new normal pun kita tidak sering melakukan kerumunan manusia. Ya. Hal ini untuk new normal buat kita itu tinggal kita menambah SOP yang diberikan pemerintah aja, ya tinggal menambah istilahnya masker dan lain sebagainya. Padahal kita juga selama ini juga tatap mukanya juga ya pemerintah pengumuman 1,5 meter ya kita juga udah berjalan itu. Jaranglah kita untuk kerumunan ketika masa sebelum COVID juga jarang seperti itu, ya kecuali pameran. Nah mungkin pameran saat ini kan bisa dilakukan melalui marketing digital, bisa dilakukan teman-teman seperti itu. Tinggal mungkin melihat sekali-sekali lihat fisik rumah yang akan dibeli, nah itu mungkin juga bisa diatur dengan standar kesehatan COVID ini. Baik, Pak Junadi, kalau kita katakanlah misalnya sikap perbankan sampai hari ini masih tetap selektif, terus pemerintah juga tidak lagi mencoba untuk menggalakkan bahwa rumah itu adalah sebuah kebutuhan yang pokok. Dampaknya akan seperti apa ke depan Pak kalau masih kondisinya seperti ini gitu Pak? Akan lebih banyak lagi yang di PHK atau akan justru malah pengembang ini gulung tikar begitu Pak? Ya, sebenarnya dampaknya sudah terasa ketika itu pada masuk kuota yang sedikit, itu kita juga sudah banyak teman-teman yang sudah mulai gulung tikar, ya kan? Artinya sudah berat dengan kondisi kuota subsidi yang waktu itu tidak pasti, ya kan? Di tahun 2018. Nah, ditambah kondisi saat ini, artinya musibah itu bertubi-tubi untuk para pengembang ya, karena memang sebelum COVID pengembang sudah merasakan dampak akibat kuota yang terbatas. Nah, ditambah COVID, ya, ditambah COVID ini semakin fatal lagi. Ya. Tapi industri properti ini tidak langsung langsung drastis terpuruk, ya kan? Karena memang masih bisa bertahan, walaupun itu menurun dalam hal permintaan. Itu masih bisa jalan. Artinya masih bisa lah properti ini berjalan, kecuali tadi instansi yang terkait kurang mensupport. Itu mungkin semakin memperburuk keadaan. Nah, kita lihat perbankan. Perbankan ini kan tentunya juga ada menteri-menterinya ya. Terkait Menteri BUMN, terkait Menteri Keuangan. Ya seharusnya ini ada kebijakan. Untuk rumah subsidi ya harusnya perlu relaksasi, perlu kemudahan, perlu kreasi. Bukan harus dihentikan. Ya. Nah kalau dihentikan ini ya artinya apa? Ini kan memperburuk keadaan. Ya. Karena subsidi perumahan subsidi ini beban pemerintah itu nggak besar. Ya. Ini kan bulanan dan tahunan. Ya kan? Artinya nggak langsung pada saat ini pemerintah harus terbebani sekian banyak uang. Tidak. Ini kan bertahap setiap bulan. Artinya apa? Yang infrastruktur dan lain-lain itu mengeluarkan uang langsung itu kebutuhan
pada saat itu. Kalau rumah subsidi enggak, ini kan pemerintah membayarnya kan bertahap. Artinya sangat ringan, menurut saya sangat ringan. Nah, ini perlu campur tangan Kementerian Keuangan untuk memberikan perhatian kepada perbankan supaya konsen dong terhadap program pemerintah yang sudah memberikan penambahan kuota. Jangan ditambah kuota, ini malah justru tidak signifikan dan tidak maksimal. Tadi kan pemerintah sebenarnya mengucurkan dana untuk subsidi ini kan tidak sekaligus ya, secara bertahap. Iya. Nah, itu berapa sih secara bertahapnya itu, Pak? Secara bertahapnya itu berapa gitu, Pak? Ya kan kalau beban rumah SSB selisih bunga itu kan bebannya adalah setiap tahun, ya kan? Ya. Tidak harus kan masa KPR rumah subsidi ini maksimal kan 20 tahun. Bukan berarti subsidi 20 tahun itu dikeluarkan di tahun ini, tidak kan? Jadi dikeluarnya itu kan bertahap. Setiap tahun dan dibagi bulan. Artinya nggak terlalu berat. Beda dengan proyek ini harus bangun ini, infrastruktur ini. Kan harus keluar uang itu segitu banyak. Betul. Kalau perumahan ini kan, andai kata disubsidi sekian ribu unit, itu kan bebannya per tahun, per bulan. Ya, APBN-nya per tahun. Nah, jadi nggak langsung terbebani oleh besar. Keuangan yang besar. Nah, itu. Jadi artinya tapi dampaknya sangat dahsyat terhadap industri lainnya. Inilah hebatnya properti, ya kan? Ya. Hebatnya apa? Pemerintah mengeluarkan subsidinya tidak terlalu besar, tapi industrinya berjalan sangat dahsyat. Industri turunannya berarti, Pak? Iya. Dan itu menimbulkan efek positif untuk industri ikutannya. Ya, seperti tadi industri jaringan, industri semen, industri manufaktur dan lainnya. Ini kan berdampak. Jadi pemerintah beda dengan industri-industri yang lain, misalnya infrastruktur. Kalau kita bangun jalan sekian, tapi ini kan juga perlu waktu untuk pengembaliannya kan begitu. Tapi kalau ini sangat dasar pengaruhnya secara ekonomi. Baik. Menurut saya harus konsentrasi kita ke sini karena memang apa? Kebutuhan pokok artinya seiring dengan tingkat kelahiran, tingkat rumah tangga baru. Ini kan akan butuh rumah terus. Betul. Ya, kita harus seiring. Pak, 200.000 unit alokasi subsidi oleh pemerintah itu sama dengan berapa triliun, Pak? Jadi gini, subsidi ini kan dibagi 3 ya. Subsidi itu ada subsidi selisih bunga, itu yang betul-betul beban APBN. Tahun ini kurang lebih 160-an ribu unit ya, tahun ini. Nah, ada juga dari FLPP, Fasilitas Limitasi ini Pembiayaan Perumahan. Nah, ada juga BP2BT yang kerjasama dengan Bank Dunia. Jadi total kurang lebih 200.000 berapa, saya mohon maaf saya agak lupa ini. 200.000 berapa untuk di tahun ini. Nah, itu pembiayaannya itu kan bervariasi. Nah, kalau yang terkecil beban negara itu setiap tahun ada nggak langsung sejumlah besar itu di FLPP dan SSB. Ya kan? Kalau BP2BT ini artinya pinjaman dari kerjasama dengan Bank Dunia. Ya, artinya, nah ini kan ya kalau memang bisa digerasikan kalau memang finansial negara mampu ya lebih baik nggak pakai BP2BT dong, maksimalkan aja FLPP dan SSB. Ya kan? Nah ini nanti setelah tapera berjalan itu kan juga FLPP, SSB itu kan masih bisa mensupport sampai tapera efektif operasionalnya. Tapera ini betul-betul tidak membebani negara. Ini lebih baik menurut saya. Tinggal pemerintah bagaimana mensupport tapera itu. Kalau SSB dan FLPP ini kan membebani negara karena terkait APBN, termasuk BP2PT, walaupun itu kerjasama kan sifatnya juga pasti juga kita kembalikan.
sebaiknya penguatan dari sisi bibit tapera. Baik, Pak Junaidi, apa harapan Pak Junaidi ke depan dari kondisi yang sekarang masih seperti ini dan kondisi pengembang juga mengalami penurunan produktivitas begitu? Apa harapannya nih Pak pasca pandemi ini Pak? Ya, sebenarnya ini kan kita nggak mau kalau dari sisi bisnis itu tidak ada yang boleh dikorbankan, ya kan? Yap. Artinya industri perbankannya harus jalan, industri propertinya harus jalan, masyarakat mendapatkan rumah dengan mudah. Nah, ketika ini dibatasi oleh kebijakan perbankan yang mengurangi pembatasan terhadap masyarakat, ini tentunya berdampaknya kepada pengembang. Nah, pengembang, hampir seluruh pengembang itu kan menggunakan dana pihak ketiga atau perbankan, ya kan? Nah, kalau hanya sekedar untuk membayar kewajiban hasil realisasi, membayar kewajiban ke perbankan, ini kan juga akhirnya developer juga akan terpuruk, ya kan? Artinya bahasa kampungnya itu hanya cukup untuk makan, ya kan? Nah, untuk berkembang, ya ini kalau saya mempunyai definisi, pengembang itu kan harapannya supaya berkembang dalam mensupport perumahan. Jangan sampai pengembang ini akhirnya menyempit. Nah, menyempit ini akhirnya apa? Terpuruklah buat teman-teman. Akhirnya yang mungkin saat ini masih bisa memenuhi kewajiban perbankan. Tapi kalau ini tidak pembatasan yang signifikan, saya yakin teman-teman juga akan optimis lagi. Nah, ini perbankan yang kita minta harus relaksasi lah, jangan terlalu menyelamatkan diri sendiri. Artinya apa? Kewajiban teman-teman membayar perbankan, ya kan? Tapi teman-teman tidak bisa produksi lagi, ya kan? Ini yang saya bilang akhirnya para pengembang bisa saja terpuruk. Nah, kalau terpuruk ya dampaknya ke industri yang lainnya juga, ke masyarakat juga yang ingin mendapatkan rumah gitu. Termasuk kepada perbankan juga nanti akan jadi NPL. Dampaknya akannya seperti itu. Karena apa? Selama perbankan tidak akan realisasi kredit, karena ini Bank BTN lebih fokus perumahan, ya kan? Kalau dia realisasi KPR-nya sedikit juga akan dampaknya ke sana. Ya, ya mungkin tinggal waktu saja. Kalau memang terlalu selektif banget, ya kan? Tinggal waktu saja. Mungkin saat ini developernya yang akan KO, ya kan? Mungkin juga berikutnya perbankannya juga akan berdampak. Nah, itu maksud kita ya, jangan terlalu juga yang prinsip kehati-hatian perbankan juga kita maklumi. Tapi kondisi COVID ini kita harus semangat bagaimana bangun dari keterpurukan. Itu. Jadi hati-hati boleh, tapi jangan terlalu hati-hati begitu ya Pak. Ya, hati-hati boleh. Tapi jangan sampai dampaknya sangat merugikan semuanya. Fatal ya, sangat merugikan ya. Iya. Gitu. Baik, Pak, kalau kita lihat nih, satu pertanyaan lagi, kalau kita lihat, kan tadi hampir semua perbankan kemudian menunda akad, menunda pemberian kredit gitu kepada developer, khususnya yang versi Naungi. Itu kalau kita nominalkan bisa besar nggak sih Pak? Gitu kan baru BTN doang nih. Kalau cuma BTN saja yang berkiprah kan hanya BTN ya terbatas kan kemampuannya gitu Pak. Ya. Saya yakin kalau untuk BTN sebenarnya pelibatan bank-bank itu kan kalau BTN sendiri bisa jalan sendiri. Ya. Cuman kenapa harus melibatkan perbankan kan juga ini kan terkait aturan juga dan ketentuan bahasanya kita ya undang-undang KPU persaingan usaha juga kan nggak boleh perbankan artinya hanya monopoli kan juga tidak boleh kan. Betul. Misalnya Bank BTN, sebenarnya Bank BTN mampu untuk penyiapan itu semua dan terbukti kebutuhan pengembang APRC ini kalau mau di cover semua sama BTN sebenarnya mampu gitu Pak. Sudah cukup. Dan terbukti selama ini baru-baru ini aja kurang lebih 4 tahun ini melibatkan bank-bank yang lain. Sebelumnya kan BTN jalan sendiri,
ternyata bisa juga, ya kan? Hmm. Justru bank-bank yang lain, bank-bank pelaksana yang lain yang tadinya ikut program rumah subsidi juga tidak maksimal kok. Masih BTN yang sangat menguasai itu, ya kan? Banyak banget masalah yang dialami teman-teman ketika bank-bank lain itu baru mulai belajar. Nah, bisnis ini kan nggak boleh buat coba-coba. Betul, Kalau betul, betul. ya, kalau buat coba-coba ya artinya dibuka bank lain, sebenarnya bank lain belum siap untuk melakukan itu. Akhirnya apa? Dampaknya yang seperti teman-teman eh, realisasi KPR sudah jalan tapi pencairan belum. Ini juga dampak yang sangat signifikan karena ketidaksiapan antara perbankan dengan pihak misalnya PPDBP ya kan dalam hal pencairan hasil realisasinya. Nah ini nggak boleh deh untuk perumahan ini dibuat uji coba ya. Kalau memang nggak siap ya sudah kan. Ya. Jadi ini aja ya, gentleman aja gitu ya Pak. Kalau nggak sanggup, nggak siap, ya sudah diserahkan kepada ahlinya, begitu ya Pak? Iya begitu. Iya. Itu bukan bicara kita terlepas bicara isu bahasanya Bank BTN monopoli tidak. Tapi faktanya Bank BTN yang bisa jalankan itu, bank lain sampai sekarang juga realisasinya sangat minim sekali. Ya kan? Artinya apa? Kalau hanya sekedar karena berpolitis ikut program pemerintah itu juga nggak fair. Ya, ketika Presiden meminta seluruh BUMN perbankan support rumah subsidi, ya kan? Tapi faktanya juga nggak maksimal. Tapi kalau sudah dibicara di media seolah-olah bank-bank yang lain itu partisipasinya tinggi, ya kan? Nah ini kan betul, betul, betul. Ya kan? Nah begitu juga seperti lembaga pembiayaan penyelenggara rumah subsidi ya juga jangan memaksakan kalau bank itu nggak sanggup, ya, betul. nggak bisa melaksanakan pembiayaan rumah subsidi, jangan dipaksakan. Akhirnya apa? Banyak teman-teman yang dirugikan. Dirugikannya apa? Setelah realisasi KPR, rumah sudah terjual berpindah tangan ke pembeli, dari perbankannya nggak bisa cair karena lembaga seperti PPDBP belum mencairkan ke perbankan. Ini juga jadi kendala semua. Gitu, Mas. Baik. Baik Pak Junaidi, terima kasih banyak ini atas dialog kita di siang menjelang sore hari ini nih Pak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat para pendengar, para pemirsa sekalian terkait dengan isu yang kita bahas pada siang hari ini ya Pak. Demikian perbincangan kita dengan Pak Junaidi Abdillah sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia. Mudah-mudahan perbincangan kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap kita semangat untuk tetap produktif. Sekali lagi, untuk tetap produktif, mudah-mudahan kita semua segera dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan yang sama, di channel yang sama. info31.id, Mata Bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.